Kita akan membahas film kisah nyata yang berjudul All Is Lost dirilis pada tahun 2013. Langsung saja memasuki alur ceritanya. Film diawali seorang kakek yang terbaring di sebuah kapal dan saat dia turun dari tempat tidurnya. Lantai sudah tergenang air setelah diperiksa, ternyata kapalnya menabrak sebuah kontainer, sehingga menyebabkan kapalnya bocor. Karena kontainer itu menancap di dinding kapal, tidak diketahui asal kontainer itu sampai di situ. Kakek ini seorang pelaut yang sudah berlayar sejauh 1.700 mil atau 918 km dari daratan Sumatera di perairan Hindia. Si kakek mencoba melepaskan kontainer pakai tongkat besi, namun ia tidak berhasil. Kakek itu mencoba mengikatkan tali ke kontainer lalu melempar jangkarnya, dengan harapan kontainer akan lepas dari kapal. Lalu si kakek mengemudikan kapal dengan berlawanan arah, dan untungnya kontainer terlepas. Si kakek lalu masuk kembali ke kapalnya dan lihat lantai sudah tergenang air, dan barang-barangnya pun mengapung. Ia mencoba menyalakan listrik dan lights kapalnya namun alat-alat listriknya sudah konslet dan mati. Ia pun baru teringat radio komunikasinya rusak karena terkena air laut. Ia mengambil sebuah kotak dan membawanya ke atas kapal. Kotak itu ternyata berisi lem kayu, untuk digunakannya untuk menambal dinding kapal yang bocor. Ia mengoleskan lem kayu dan membuat pompa manual untuk mengeluarkan air di dalam kapalnya. Pada sorenya si kakek makan dari makanan di dalam kaleng, sambil mengamati keadaan hingga malamnya ia tidur di atas genangan air laut di dalam kapalnya. Keesokan harinya kakek itu kembali menambal dinding kapalnya, dan memompa air laut terus-menerus hingga capek. Sore harinya si kakek lanjut makan di dalam kalengnya, ia berlayar tanpa tujuan hingga angin membawanya. Karena alat komunikasi dan navigasinya rusak, di hari ketiga terlihat air laut di dalam kapalnya sudah surut dan kakek itu mengepel lantai kapal. Ia memiringkan kapalnya untuk melihat tambalannya sudah rapat atau ada masih yang bocor. Kemudian si kakek mengeluarkan aki untuk menghidupkan radio komunikasinya. Namun radionya masih tak menyala. Akhirnya si kakek hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk membaca buku judul Navigasi Bintang untuk berlayar. Tidak lama kemudian terdengar dari radio komunikasinya, ia langsung keluar. Dan mencoba berbicara meminta bantuan. Sayangnya radio tidak berfungsi lagi, karena stres kejadian menimpanya. Si kakek pun minum minuman alkohol. Setelah itu ia memasak sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara hujan turun. Ia pun membasahi dirinya dengan air hujan. Dan dilanjutkan makan masakan buatannya tadi. Di hari berikutnya, di hari keempat, si kakek mencoba menaiki tiang kapalnya, untuk memperbaiki antena radionya. Saat ia di atas tiang layar AI melihat ada awan hitam yang membawa badai dari kejauhan. Ia lalu secepatnya turun untuk mempersiapkan diri menghadapi badai yang kemungkinan akan segera datang. Ia mengecek persediaan makanannya, alat-alat yang penting ia simpan biar aman. Ia mempersiapkan air di derigen, yang itu pun air laut belum dimasak. Ia juga mencukur kumis dan jenggotnya supaya ganteng. Serta ia memakai jas hujan untuk datangnya hujan. Tidak lama setelah itu kapal mulai tergoncang lebih kencang menandakan badai sudah mulai datang. Si kakek berusaha mengendalikan kapalnya yang mengguncang kapalnya. Tingginya ombak airnya membuat ia tidak bisa mengendalikan situasi dan memutuskan untuk masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Namun tetap saja kapal terbalik. Si kakek dan barang-barangnya ikut terguling. Lalu setelah itu kapal terbalik lagi. Si kakek memutuskan untuk keluar dan melemparkan tali kapal. Sialnya saat itu ombak tinggi menerjang dan membalikan kapalnya lagi. Si kakek terlempar ke dalam air, namun untungnya AI berpegangan dengan besi kapal dan kapal kembali terbalik ke posisi normal. Si kakak sangat kaget melihat tiang kapalnya patah diterjang ombak dan meobrak-abrik kapalnya. Dalam situasi yang sangat kacau itu si kakek kembali ke dalam kapal. Ia duduk pasrah dan frustasi dan stres karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Keadaan makin kian buruk. Kebocoran yang ditampalnya bocor lagi dan kemungkinannya bahwa kapal akan tenggelam.
Situasi sial itu makin tambah sial karena si kakek berusaha berdiri, kepalanya malah terpentok tiang dan membuatnya pingsan. Saat kakek bangun terlihat air sudah tinggi memenuhi isi kapal, ia lalu mengeluarkan perahu karet untuk menyelamatkan diri. Kondisi saat itu masih badai dan ia berlindung di perahu karet kecil itu. Keesokan harinya ia terbangun, dan melihat kapalnya susah tenggelam separuh. Si kakek menarik tali yang sebelumnya dikaitkan ke lapal dan mendekat ke kapal. Ia lalu masuk dan mengecek kondisi kapalnya. Terlihat di dalam kapal sudah terisi air setinggi dadanya. Si kakek bergegas mencari bahas makanan dan alat-alat yang bisa digunakan lalu membawanya ke perahu karet. Ketika ia mulai menjauh dari kapal, ia teringat sesuatu yang tertinggal lalu ia pun kembali ke kapal. Ia mengambil sebuah kardus, ia mengibati dahinya terluka dengan alkohol yang ada. Kapal semakin tenggelam, jadi si kakek segera keluar dan kembali ke perahu karetnya. Dari perahu karetnya ia melihat kapalnya mulai tenggelam ke laut. Ia hanya terdiam. Memikirkan nasibnya, si kakek kemudian membuka kembali kardus yang ia ambil, yang ternyata berisi alat navigasi bintang dan sebuah peta. Ia mengisi energi dengan makan terlebih dahulu, kemudian mulai mempelajari alat navigasi bintang itu. Selanjutnya si kakek bangun tidur dan malangnya perahu karetnya mengalami kebocoran halus, yang menyebabkan air masuk. Ia memanfaatkan kaleng bekasnya untuk mengeluarkan air dari perahu karetnya. Saat kakek sedang berkaca, ia melihat kalau awan hitam kembali muncul dan tandanya ia akan menghadapi badai lagi dengan perlengkapan seadanya. Saat badai datang, ia berlindung di perahu karet dengan menutup rapat perahu. Perahunya terombang-ambing hingga terbalik diterjang ombak besar. Karena dipenuhi air, si kakek mencoba keluar dan mengembalikan perahunya ke posisi normal. Ia bertahan di samudera yang luas sendiri, tanpa ada tanda-tanda adanya daratan. Di hari ke-6 si kakek memompa perahu karetnya, ia juga menandai lokasinya saat itu di peta berdasarkan navigasi bintang. Si kakek makan siang untuk energi lagi, tapi ia tersadar kalau makanannya mulai habis. Tersisa 2 makanan untuk 2 hari lagi, cadangan minumnya sebatas 1 drigen yang mana berisi air laut, yang rasanya sungguh tidak enak. Si kakek frustasi atas kemalangan yang dialaminya, karena ia berpikir tidak akan selamat lagi samudera yang luas. Ia berpikir bahwa selama ini ia berjuang hidup hanyalah untuk menunggu detik-detik kematiannya yang bagaikan sudah di dewan mata. Saat ia berdiam diri, ia sadar akan satu hal, ia memotong sisi drigennya serta mengambil plastik dan kalengnya. Si kakek mengambil air laut dengan drigennya lalu membungkus plastik dan memantulkan sinar matahari dengan kaleng. Ia berniat agar air laut itu matang dan bisa diminum. Lalu ia membuat pancing dengan alat seadanya. Tidak lama setelah itu melihat kapal dari kejauhan dan ia mulai melambaikan tangannya agar orang kapal melihatnya. Namun sayangnya kapal itu kapal barang yang lewat begitu saja tidak melihatnya. Si kakek sangat putus asa melihat satu-satunya harapan selamat pergi begitu saja. Ia sudah sangat pasrah dengan nasibnya. Saat tiba-tiba benang pancingnya bergerak, langsung saja si kakek menarik pancingnya. Namun sialnya ikan pancingannya malah disambar hiu. Malamnya saat tidur si kakek terbangun melihat sebuah kapal besar di hadapannya. Si kakek menyalakan flare yang dimiliki, namun begitu kapal itu tidak menyadari keberadaan si kakek dan hanya lewat begitu saja. Ia sangat putus asa, tidak memiliki harapan hidup lagi. Pagi harinya si kakek bangun dengan keadaan sangat lemas dan bertahan hidup dengan air laut yang ia jemur. Ia kembali mengecek lokasinya dengan alat navigasi bintang dan menandai lokasinya di peta, akan tetapi ia merasa percuma saja karena ia sudah sangat pasrah dan sudah tidak memiliki harapan dan dalam kesendiriannya bertahan hidup. Dalam keputusasaannya ia lalu mengambil sebuah botol dan menulis pesan terakhirnya. Kertas terakhirnya ia masukkan ke botol kaca lalu menghayutkannya ke laut. Di malam harinya ia terbangun dari tidurnya dan melihat suatu cahaya di kejauhan. Cahaya itu pastilah dari sebuah kapal. Sayangnya ia tidak memilih flare untuk meminta bantuan. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan drigen dan merobek-robek menggunakan navigasinya. Ia mengambil api lalu membakar kertas di dalam drigennya. Ia berharap kapal itu melihatnya dan menolongnya. Ia lalu menambahkan kertas banyak lagi agar apinya besar agar terlihat dari kejauhan. Sayangnya api itu membesar dan malah membakar perahu karetnya. Si kakek panik dan terjebur ke laut.
Ia melihat perahu satu-satunya malah kebakar. Kapal yang tadi On tidak mendekat. Dalam rasa pasrahnya si kakek menenggelamkan diri karena ia usahakan selama ini berakhir sia-sia dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Si kakek semakin tenggelam jauh ke dalam laut. Tiba-tiba mukjizat datang di permukaan air. Terlihat ada sebuah kapal penyelamat akan ke perahu karetnya yang terbakar. Untung si kakek masih sadar dan mencoba kembali berenang ke atas dan akhirnya ia bisa selamat. Kemudian ending sangat sedih.